Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Tata kelola perusahaan dan transparansi yaitu kepatuhan regulasi. MNC harus memastikan bahwa mereka mematuhi berbagai regulasi keuangan internasional dan standar akuntansi yang berlaku. Transparansi dan pelaporan. Manajemen keuangan internasional membantu MNC dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk pemangku kepentingan global. Optimasi struktur modal. Yang pertama, pembiayaan global. MNC dapat mengakses pasar modal internasional untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini mencakup penerbitan saham atau obligasi di berbagai bursa efek di dunia. Yang kedua, keputusan investasi. Manajemen keuangan internasional membantu MNC dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko politik, risiko ekonomi, dan peluang pertumbuhan berbagai negara. Yang kedua yaitu kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia, yaitu pengembangan industri lokal. Yang pertama, kolaborasi dengan pemasok lokal. MNC sering bekerja sama dengan pemasok lokal, membantu mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Yang kedua, standar internasional. MNC membantu mengintroduksi standar internasional dalam produksi, manajemen, dan layanan yang meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global. Yang ketiga, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang di ASEAN memiliki potensi keuntungan besar dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, integrasi pasar, dan daya saing global. Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi, termasuk perbedaan ekonomi yang mencolok, kebutuhan untuk menyerahkan kendali atas kebijakan moneter, dan risiko penyebaran krisis. Selain itu, diperlukan persyarat penting seperti konvergensi ekonomi, pembentukan lembaga supranasional, dan komitmen politik. Mengingat kompleksitas dan tantangan yang ada, penyatuan mata uang ASEAN merupakan tujuan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan komitmen yang kuat dari semua negara anggota. Saat ini ASEAN kemungkinan akan lebih fokus pada peningkatan integrasi ekonomi dan kerjasama moneter tanpa langsung beralih ke mata uang tunggal. Yang keempat yaitu konsekuensi pemberlakuan sistem kurs pengembang bebas bagi perusahaan Indonesia. Dampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang terkait. Fluktuasi nilai tukar yang signifikan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro, yang pada gilirannya berdampak pada permintaan domestik dan internasional untuk produk perusahaan. Yang kedua yaitu inflasi. Nilai tukar yang lemah dapat memicu inflasi karena kenaikan harga impor, yang bisa menurunkan daya beli konsumen dan mempengaruhi penjualan. Dampak pada investasi asing. Yang pertama, daya tarik investasi. Ketidakpastian nilai tukar dapat mempengaruhi keputusan investor asing. Mereka mungkin menuntut premi risiko yang lebih tinggi atau menunda investasi sampai kondisi lebih stabil. Yang kedua, valuasi investasi. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi valuasi investasi asing di Indonesia, baik dari segi keuntungan yang direpatriasi maupun nilai aset dalam mata uang asing. Yang kelima, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Dampak perubahan dalam posisi neraca pembayaran. Yang pertama, perubahan kebijakan ekonomi. Posisi neraca pembayaran yang terus-menerus defisit dapat mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan ekonomi, seperti mengurangi defisit anggaran, meningkatkan ekspor, atau menarik lebih banyak investasi asing. Yang kedua, kepercayaan pasar. Posisi neraca pembayaran yang sehat atau surplus atau defisit kecil cenderung meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi suatu negara
yang dapat menguatkan nilai tukar mata uang. Sebaliknya, defisit besar yang terus-menerus dapat menurunkan kepercayaan pasar dan melemahkan nilai tukar. Yang keenam yaitu penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi adalah proses mengkonversi laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Proses ini sangat penting bagi perusahaan multinasional atau MNC untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan operasi global mereka. Yang pertama yaitu metode kurs kini, yang kedua metode kurs temporal, yang ketiga metode kurs histori, yang keempat metode kurs rata-rata. Manfaat dari pembahasan itu mempermudah dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya dan investasi antar negara berdasarkan analisis yang lebih mendalam tentang dampak nilai tukar, membantu manajemen dalam mengambil keputusan mengenai pembiayaan dalam mata uang asing, seperti apakah akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal atau asing. Selanjutnya, menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai bagaimana nilai tukar mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasional. Yang terakhir, membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Multinational Company atau MNC dalam mendobrak doktrin dari teori keunggulan kooperatif. Kehadiran perusahaan multinasional dalam menimbulkan tantangan bagi prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif yang diprakarsai oleh David Ricardo menyarankan bahwa negara harus memutuskan perhatian pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan kooperatif yang lebih tinggi daripada negara lain, dan kemudian melakukan perdagangan internasional untuk memperoleh barang atau jasa di mana negara lain memiliki keunggulan kooperatif yang lebih signifikan. Di bawah ini adalah beberapa poin menunjukkan bagaimana munculnya perusahaan multinasional dalam menentang prinsip-prinsip teori keunggulan kooperatif. Yang pertama, dalam era globalisasi, MNC sering mengoperasikan bisnis di berbagai negara dengan tingkat interkoneksi yang tinggi. Hal ini membuatnya sulit untuk secara langsung menerapkan prinsip-prinsip teori keunggulan kooperatif karena banyak faktor yang saling terkait dan berubah secara dinamis. Yang kedua, perusahaan multinasional seringkali memiliki dominasi pasar dan keunggulan kompetitif yang sulit untuk dijelaskan sepenuhnya dengan teori keunggulan komparatif. Mereka mampu dengan lebih mudah menjangkau pasar global, menggabungkan berbagai operasi bisnis, dan terkadang bahkan memanfaatkan keuntungan monopoli dan situasi tertentu. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Yang pertama, penelitian dan evaluasi pasar potensial. Yang kedua, pengembangan strategis ekspansi. Yang ketiga, pembentukan aliansi dan kemitraan. Yang keempat, pembukaan kantor cabang atau produksi. Yang kelima, penyesuaian produk dan layanan. Dan yang keenam, pemasaran dan distribusi. Sistem mata uang mengambang terkendali dapat kurs berfluktuasi tinggi. Dalam sistem mata uang mengambang terkendali, nilai tukar mata uang diizinkan berfluktuasi berdasarkan kekuatan pasar. Namun, disertai intervensi dari bank sentral atau otoritas moneter untuk mencegah fluktuasi yang ekstrim atau tidak diinginkan. Meskipun ada inversi dari otoritas kurs, masih bisa mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan intervensi, volatilitas pasar, perubahan fundamental ekonomi, krisis ekonomi, dan keterbatasan kebijakan moneter. Alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Yang pertama, neraca pembayaran memberikan gambaran keseluruhan tentang kondisi ekonomi makro suatu negara. Surplus atau defisit yang berkelanjutan dapat menunjukkan kekuatan atau kelemahan ekonomi yang berdampak pada keputusan investasi dan operasional perusahaan. Yang kedua, posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang seperti defisit transaksi berjalan yang besar dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar mata uang.